Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Tiawati, NPM 072000200023. Saya mahasiswa D4 Kebidanan atau Sarjana Terapan Kebidanan Stikim Jakarta. Dalam memenuhi tugas yaitu dari mata kuliah pengkayaan teori, saya akan melakukan atau memberikan suatu edukasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, tips menjaga kesehatan reproduksi pada remaja itu apa saja sih? Nah, salah satunya, tahu nggak sih, kalau memangku laptop seperti ini nggak baik loh untuk kesehatan. Nah, kenapa? Karena radiasi panas dari laptop ini bisa mempengaruhi sirkulasi darah atau kesehatan reproduksi. Nah, bagi remaja-remaja jangan dibiasakan memangku laptop seperti ini karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, nggak cuma perempuan, bahkan laki-laki juga dapat terganggu kesehatan reproduksinya loh. Nah, kenapa sih remaja harus menjaga kesehatan reproduksinya? Kenapa? Karena saat ini tidak sedikit masalah kesehatan reproduksi itu timbul karena ketidakpedulian seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Apalagi banyak di antara para remaja yang belum cukup memiliki pengetahuan tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu kesehatan reproduksi itu apa sih. Nah, kesehatan reproduksi sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan kesehatan seksual, sehingga pendidikan seksual yang bertujuan untuk menjaga, mencegah, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Nah, khususnya para remaja agar setiap individu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, tujuan lain dari kesehatan reproduksi juga untuk melindungi remaja dari risiko pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, atau aborsi, IMS, atau infeksi menular seksual, hingga kekerasan seksual. Sebab, apabila terdapat persepsi dan pengetahuan yang salah, dapat beresiko buruk pada kesehatan reproduksi remaja. Nah, bukan itu saja, selain cara memangku laptop itu nggak baik, untuk kesehatan reproduksi ada hal-hal lain juga yang harus remaja lakukan atau perlu untuk didiskusikan tentang pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi. Apa saja sih? Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan remaja untuk menjaga kesehatan alat reproduksinya. Nah, salah satunya yaitu dalam cara membersihkan. Nah, untuk perempuan sendiri, biasanya sesudah buang air kecil, Membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam vagina. Nah, oh iya guys, jangan mencuci vagina dengan sabun ya, karena hal tersebut dapat menyebabkan vagina jadi kering, iritasi, bahkan gatal-gatal. Selain sabun, jangan terlalu sering juga menggunakan cairan pewangi dan sabun antiseptik karena bisa mempengaruhi pH dan mengganggu keseimbangan organisme dan juga menyebabkan infeksi loh. Memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Untuk perempuan yang mulai memasuki masa menstruasi juga harus memperhatikan kebersihan alat reproduksi saat menstruasi. Nah, cara menjaga kebersihan reproduksi saat menstruasi dapat dilakukan dengan beberapa cara atau langkah. Satu, misal pilihlah pembalut yang bebas dari berbagai jenis bahan berbahaya dan nyaman saat dipakai. Kedua, ganti pembalut secara berkala antara 3-5 kali dalam sehari. Ketiga, yaitu bersihkan vagina terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Membersihkan vagina sebaiknya dilakukan dengan air mengalir dan sebaiknya hindari penggunaan sabun. Selanjutnya yang keempat, cuci tangan sampai bersih usai membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut. Rutin mengganti celana dalam, menghindari risiko tidak nyaman di sekitar vagina. Pastikan memakai celana dalam yang terbuat dari bahan yang menyerap keringat bagi mereka yang sering mengalami nyeri pada saat menstruasi. Pastikan mengompres perut bagian bawah dengan air hangat. Melakukan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup mampu membantu mengurangi rasa nyeri. Akan tetapi, nyeri haid terjadi hingga berhari-hari mengganggu aktivitas
Sebaiknya hubungi dokter untuk konsultasinya. Nah, selain itu ada lagi nih, yaitu jangan terlalu sering menggunakan toilet umum seperti di sekolahan, mall, stasiun, pasar, dan lain-lainnya. Apabila ada pilihan WC duduk atau WC jongkok, pilihlah WC jongkok. Nah, dan biasakan gunakan air yang mengalir untuk membilasnya atau membasuhnya. Tips selanjutnya yaitu mencukur pada area kelamin remaja putri dan remaja putra. Terdapat rambut-rambut halus yang tumbuh, hal tersebut tidak luput dari perhatian kita untuk menjaga kebersihannya. Caranya yaitu dengan rutin mencukur dengan gunting yang bersih dan steril agar mengurangi kelembapan sehingga menurunkan resiko pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Selain itu, hubungan dengan celana dalam, biasakan memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap. Selanjutnya yaitu mengganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari dan menggunakan celana dalam yang tidak terlalu ketat. Itu dapat mengganggu sirkulasi darah menuju organ kelamin. Dan bukan itu saja, buat remaja putri dapat beresiko keputihan loh. Nah, bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat atau dikhitan guna mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Nah guys, tips selanjutnya lagi nih adalah yaitu jauhi alkohol, rokok, dan narkoba. Nah, jika seorang remaja putra merokok akan menyebabkan impotensi, sedangkan untuk remaja putri yang merokok akan menyebabkan ovarium dan mengganggu proses pembuahan. Tidak hanya itu, alkohol, rokok, dan narkoba dapat mengacaukan sistem otak yang dapat mengakibatkan halusinasi, kelelahan, dan menurunkan prestasi belajar loh. Nah, makanya hindari ya. Berikutnya yaitu hindari radiasi di dekat kelamin seperti yang tadi dijelaskan guys, yaitu tentang memangku laptop di paha. Nah, yaitu memang tidak baik. Pokoknya sekarang kalau kamu ingin menggunakan laptop, kamu cukup taruh laptop itu di atas meja dan sejajar dengan badan kita. Nah, jadi nggak usah dipangku ya. Selain memangku laptop, yaitu karena paparan radiasi panasnya itu akan mengganggu alat kesehatan reproduksi kita. Nah, selain memangku laptop saat digunakan, kamu juga harus menghindari yaitu duduk di atas jok yang terpapar sinar matahari karena panas dari radiasinya akan mengganggu sirkulasi darah dan kerja alat reproduksi kita. Selanjutnya, jaga pola makan yang itu bergizi seimbang sehingga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Well, itu dia guys, cara menjaga kesehatan reproduksi yaitu bagi remaja putri atau putra ya. Oke, untuk para remaja atau putri atau bahkan semuanya yang menonton video ini jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Karena menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting. Akhir kata, saya Esti Tiawati. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video edukasi tentang menjaga kesehatan reproduksi khususnya untuk remaja putra atau remaja putri itu bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya pamit.